Selamat sore pemirsa, selamat bergabung kembali bersama Televisi Indonesia. Bersama saya Gusti Molo, dalam 10 menit ke depan kami akan memberikan informasi yang akurat dan aktual dari dalam negeri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, selamat menonton. Untuk pertama kalinya, Indonesia memegang presidensi Group of 20 atau G20, Forum Kerjasama 20 Ekonomi Utama Dunia. Periode presidensi Indonesia berlangsung selama 1 tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima keketuaan atau handover berlangsung pada KTT G20 di Roma, Italia pada tanggal 31 Oktober 2021 dari PM Mario Draghi atau Presidensi Italia kepada Presidensi Joko Widodo. G20 adalah forum internasional yang fokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan. G20 mempresentasikan kekuatan ekonomi dan politik dunia dengan komposisi anggotanya yang mencakup 80% PDB dunia, 75% ekspor global, dan 60% populasi global. Anggota-anggota G20 terdiri atas 19 negara dan satu kawasan, yaitu Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Board atau FSB, International Labour Organization atau ILO, International Monetary Foundation atau IMF, Islamic Development Bank atau ISDB, Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD, World Bank, World Health Organization atau WHO, World Trade Organization atau WTO, dan United Nations atau UN. Alur dan pertemuan G20. Di dalam G20 terdapat dua pilar pembahasan, yaitu pilar keuangan yang disebut Finance Track, yang kedua adalah pilar Sherpa Track yang membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan non-keuangan. Setiap pilar dimaksud memiliki kelompok kerja yang disebut working groups. Selain kedua tracks di atas, juga terdapat engagement group, yaitu 10 kelompok komunitas berbagai kalangan profesional yang mengangkat berbagai topik pembahasan. Setiap kelompok engagement group memiliki peran penting bagi pemulihan global, terutama melalui gagasan konkret dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran untuk para pemimpin G20. Presidensi G20 Indonesia menjadwalkan lebih dari 180 rangkaian kegiatan utama, termasuk pertemuan engagement groups, pertemuan working groups, pertemuan tingkat deputis atau Sherpa, pertemuan tingkat menteri, hingga pertemuan tingkat kepala negara atau KTT di Bali nanti. Rangkaian kegiatan presidensi Indonesia akan terbesar di lebih dari 20 kota di Indonesia. Adapun satu Sherpa meeting di Jakarta pada tanggal 7-8 Desember 2021 menjadi pertemuan perdana pada presidensi G20. Puncak kegiatan presidensi G20 Indonesia adalah KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 November tahun 2022. Manfaat presidensi G20 bagi Indonesia. Dengan berbagai kegiatan sepanjang tahun tersebut, tentu terdapat banyak manfaat strategis dari presidensi G20. Potensi ini dapat diukur dari aspek ekonomi, politik luar negeri, maupun pembangunan sosial. Pertama, diharapkan presidensi G20 berdampak langsung bagi perekonomian melalui peningkatan penerimaan devisa negara. Lebih dari 20.000 delegasi internasional diperkirakan akan hadir kepada pertemuan yang akan diselenggarakan di berbagai daerah di Indonesia. Pengalaman sebelumnya pada presidensi Turki, Argentina, Tiongkok, dan Jepang menunjukkan adanya dampak positif ke dalam negeri. Tercatat jumlah kunjungan delegasi internasional mencapai lebih dari 13.000. Diperkirakan juga bahwa di setiap KTT G20 menghasilkan pemasukan lebih dari
100 juta dolar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah kepada host country. Kedua, di bidang politik, sebagai ketua G20 Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas yang strategis bagi pemulihan. Ini adalah momentum Indonesia untuk memperoleh kredibilitas atau kepercayaan dunia dalam diplomasi dan politik luar negeri. Kredibilitas adalah modal yang sangat berharga. Ketiga, di bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan. Presidensi G20 menjadi momentum untuk tunjukkan bahwa Indonesia is open for business. Akan terdapat sebagai showcase atau event yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia dan potensi investasi di Indonesia. Diharapkan berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah karena kontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi atau perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif serta UMKM lokal. Sekian informasi yang kami sampaikan. Saya Gusti Molo pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.